bisa paham, bisa kenal dirinya sendiri. Yang mereka mau berpikir apa sih tujuan hidup saya, apa sih yang pengen saya lakukan hari ini, Hmm. bagaimana cara mencapai hal-hal baik yang pengen saya gapai gitu. Ketika mereka punya kemampuan kognitif yang oke, mereka pasti akan berusaha Hmm. menyusun dirinya, mengatur jadwal hari-hariannya untuk regulasi dirinya baik. Tapi buat orang-orang yang punya keterbatasan kognitif yang bahkan mungkin mungkin nggak cuma nggak mampu ya, tapi nggak mau gitu, Hmm. nggak mau mikirin hari ini, pokoknya sejalan-jalannya aja. Hmm. Nah itu biasanya kan saat regulasinya juga apa kurang oke. Kemudian terkait dukungan sosial, ternyata kita itu bisa punya pengaturan diri yang baik ketika kita didukung oleh sosial kita. Oke. Apakah ada orang yang kemudian tidak bisa mengatur dirinya sendiri, Mbak Inu, dan kira-kira pengaruhnya apa untuk orang-orang seperti ini? Dan mungkin contoh realnya atau gejala-gejala orang yang tidak bisa mengatur atau meregulasi dirinya tuh apa? Seperti apa, Mbak Inu? Ya, ya memang sayangnya ya ada orang-orang yang memang kesulitan dalam atau memiliki hambatan ya dalam meregulasi diri, gitu, dalam punya regulasi diri yang baik karena ternyata memang ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap baik atau tidaknya Hmm. regulasi diri seseorang. Misalnya nomor satu itu genetik. Oh. Ternyata genetik genetik itu cukup berpengaruh loh tentang terkait self regulasi seseorang. Dimana ketika emang punya orang tua misalnya yang pemarah atau punya orang tua yang memang sering berantem di hadapan anak-anaknya, itu pasti akan bikin mereka belajar gitu. Jadi secara genetik dan juga mungkin secara pola asuh anak-anak itu akan tumbuh jadi orang dewasa yang ya dari masih kecil aja udah tidak baik ya, kurang Hmm. oke pengaturan dirinya, apalagi semakin dewasa gitu. Dan yang kedua mungkin selain faktor genetik, pengalaman hidup. Hmm. Ya, alhamdulillah sih kalau misalnya di guru saya bilang ya, dosen saya bilang ternyata kita itu punya guru-guru kehidupan. Mungkin kita nggak punya orang tua yang sempurna, mungkin kita nggak dapat lingkungan yang baik dalam pengalaman hidup kita. Hmm. Tapi ternyata seiring kita tumbuh dewasa ada ternyata yang namanya guru-guru kehidupan. Hmm. Gitu. Jadi ternyata dari pengalaman hidup, dari guru-guru kehidupan, misalnya orang yang kita seganin, guru yang kita hormati, Hmm. temen atau orang tua teman kita yang oke ya regulasi dirinya, pengaturan dirinya, itu kita bisa belajar banyak dari mereka. Gitu. Oke. Oke. Jadi yang kedua itu ya pengalaman hidup ya, Hmm. kemudian kemampuan kognitif. Jadi memang ada orang-orang yang bisa paham, bisa kenal dirinya sendiri. Yang mereka mau berpikir apa sih tujuan hidup saya, apa sih yang pengen saya lakukan hari ini, Hmm. bagaimana cara mencapai hal-hal baik yang pengen saya gapai gitu. Ketika mereka punya kemampuan kognitif yang oke, mereka pasti akan berusaha Hmm. menyusun dirinya, mengatur jadwal hari-hariannya untuk regulasi dirinya baik. Tapi buat orang-orang yang punya keterbatasan kognitif yang bahkan mungkin mungkin nggak cuma nggak mampu ya, tapi nggak mau gitu, Hmm. nggak mau mikirin hari ini, pokoknya sejalan-jalannya aja. Hmm. Nah itu biasanya kan saat regulasinya juga apa kurang oke. Kemudian terkait dukungan sosial, ternyata kita itu bisa punya pengaturan diri yang baik ketika kita didukung oleh sosial kita. Oke. Gitu. Ternyata kalau kita ada di lingkungan yang baik, teman-teman kita pada sabar-sabar nih, mungkin kita gampang marah nih biasanya. Tapi kita ngelihat, kok ini orang bisa nggak marah ya pada situasi ini? Kok ini orang-orang kok bisa tenang ya? Nah itu kita pasti akan belajar. Hmm. Dan Hmm. ketika mereka ngasih kita dukungan, ayo kamu juga bisa, kamu juga mampu. Biasanya kita akan belajar lebih baik terkait pengaturan diri ini. Hmm. Dan juga mungkin ada faktor lain seperti kesehatan fisik. Jadi ada orang-orang yang mungkin lagi sakit, itu biasanya kan kerasa ya, aduh, Hmm. lagi sehat aja, gampang ngomel, apalagi lagi sakit gitu Ya, kan. ya, ya. Jadi ya, itu bisa ngaruh banget ke pengaturan diri seseorang, Oh, kondisi kesehatan, gitu Mas. oke. Jadi faktor-faktornya ya cukup banyak ya, ada beberapa ternyata Mbak Inu. Ini kan berarti sesuatu yang kalau misalkan terjadi pada seseorang dia tidak akan mampu meregulasi dirinya atau ada hambatan begitu. Mm-mm. Dampaknya akan seperti apa kepada kualitas hidup dan pribadi orang yang tidak bisa atau tidak mampu meregulasi dirinya sendiri ini, Mbak Inu?
Ya. Jadi kalau kita balik ke definisi pengaturan diri, orang bisa mengatur dirinya ya, yang tadi emosi, perilaku, sampai sosial segala macam. Buat apa? Buat bisa mencapai tujuan hidup dia dengan apa? Efisien. Hmm. Buat orang-orang yang nggak bisa atau nggak punya atau kurang mampu dalam pengaturan diri, biasanya mereka akan terganggu dalam mencapai tujuan hidup, gitu. Atau mungkin tujuannya tercapai tapi kurang efektif Oke, cara-caranya. oke. Harusnya misalnya, yang gampang mungkin mahasiswa pengen lulus dengan tepat waktu, tapi Mhm. karena regulasi pengaturan dirinya kurang oke, akhirnya kan nggak bisa lulus atau malah drop out seperti itu. Karena nggak Hmm. efisien regulasi dirinya. Dari faktor-faktor tadi Mbak, itu kan ada faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol diri kita sendiri. Itu di luar, karena tadi genetik kita nggak bisa ngatur orang tua kita kayak gimana waktu itu mungkin masih kecil ya, pola asuhnya juga seperti apa, pengalaman hidup kita pengennya yang bagus-bagus tapi ternyata tidak semuanya bagus begitu ya. Kemudian juga soal kemampuan kognitif ini mungkin yang bisa kita sedikit bisa kita kontrol. Dukungan sosial kita pengennya di circle lingkari orang-orang yang baik begitu ya, tapi ternyata juga tidak selamanya seperti itu. Begitu pula kesehatan fisik ada kalanya naik turun. Nah, ketika mengalami kondisi-kondisi seperti itu, apa yang bisa dilakukan sebagai tanda kutip terapi lah supaya kemudian orang-orang yang ada dalam kondisi ini bisa meregulasi dirinya dengan baik sehingga tujuan hidupnya bisa tercapai tadi dengan istilah Mbak Inu adalah efektif dan efisien gitu Mbak Inu. Oke. Berarti emang untuk ketika tadi ya, kok kita nggak dapat dukungan dari luar ya, output Mm-mm. ya dari luar. Mungkin Mm. yuk kita dari dalam diri, kita bersemangat memperbaiki diri kita. Karena pada dasarnya regulasi diri itu adalah kita mesti kenalin emosi kita dulu gitu. Mm. Kemudian yang kedua, yuk kita kenalin diri kita. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Buat kelebihan yuk kita optimalkan, kita pertahankan, bahkan kita bikin I lebih baik see. lagi. Untuk kekurangan, yuk kita cari apa kurang kita pahamin kenapa nih, kok aku kurang di sini dalam hal ini. Mm. Dan kita cari solusinya apa ya, Mm. biar kita bisa memperbaiki kekurangan tersebut. Dan yang ketiga itu mungkin kita cari nilai sama tujuan kita. Mm. Kenapa sih aku mesti hidup? Kenapa sih aku mesti berpuasa kalau konteksnya puasa? Mm. Kenapa saya mesti sahur? Kenapa saya mesti buka puasa? Kenapa saya mesti lapar-laparan tengah hari gitu kan? Kenapa mungkin orang berpuasa katanya jadi tambah dermawan? Mm. Kalau bahasan pekan lalu ya dari dengan Mbak Barang. Rahmi kan, Teh Rahmi, heeh. Mm. Kenapa orang puasa kok jadi lebih baik, lebih sabar, lebih penyayang? Dan kita bisa paham, oh ternyata iya, banyak hal dari kalau kita bahas soal puasa nih lagi-lagi. Oh iya, ternyata puasa itu banyak efek fisiologisnya loh, yang membantu diri kita bisa lebih baik. Mungkin kalau kita bisa simpulkan, puasa ternyata bisa membantu seseorang untuk punya regulasi diri lebih baik. Mm. Kenapa? Gitu. Kenapa kalau pertanyaan kenapa? Mungkin tips dari saya, ayo rajin-rajin puasa ya. Karena apa? Oh, karena ya mungkin ya puasa itu ada dampak yang nggak baik kalau tidak dilakukan dengan tepat Oke. gitu. Ya iyalah, gimana kita mau happy puasa, gimana kita mau sabar sama orang lain, lah wong kita nggak sahur gitu kan? Oh Kan nggak tepat ya. puasanya. Mm. Mm. Ya Mm. iyalah, gimana kita mau sabar dermawan? Orang buka puasa aja kita lama-lamain. Kirain Mm. makin lama buka puasa, makin banyak pahala. Gitu. Ya padahal Allah tuh tahu banget loh manusia. Kita senangnya mengakhirkan sahur. Mm. Tunda-tunda sahur, dapat pahala. Mm. Malah kan diutamakan dapat pahala loh, Mm. mengakhirkan sahur. Ya betul. Allah juga tahu, ya manusia tuh pengen cepet-cepet buka, ternyata dikasih pahalanya di situ. Ayo bersegerakan berbuka. Nah, dengan kita tahu nih, misalnya kita jadi tahu nilai cari tujuan kenapa kita puasa, ya regulasi diri kita lebih baik. Oh ya, ternyata emang perlu sahur. Oh, ternyata Mm. Allah itu emang emang apa maha penyayang. Mm. Tahu aja nih manusia memang seperti ini dikasih kemudian dikasih pahala dalam hal tersebut gitu. Mm. Oke. Jadi ya, yuk semangat kita kenalin diri kita sendiri. Mm. Mungkin regulasi diri kita kurang oke karena faktor-faktor di luar diri kita. Tapi kita bisa belajar. Kita Mm. bisa kenal diri kita bisa temuin potensi kita. Yuk bikin jadwal yang teratur. Oke. Yuk lebih disiplin sedikit aja gitu. Yuk tidur malam dikurangin Mhm. biar sahurnya lebih efektif. Hmm. Biar ya besok pagi kerja bisa lebih seger gitu. Betul, betul. Kan banyak orang bilang, aduh bulan puasa stres, kecemasan Mhm. tinggi. Mhm. 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 Apalagi ibu-ibu, aduh menu sahurnya apa ya?
buka puasa sama apa ya? Bapak-bapak juga sama aja kan? Iya, iya, Macet iya. apa enggak kerja? Itu semuanya penuh kecemasan. Ya, bulan puasa banyak hambatannya gitu. Mhm. Tapi dengan regulasi diri yang baik kita paham, nggak cuma kita yang susah, orang-orang juga sulit. Dan Mmm, gak semua sekedar kesulitan yang kita dapat. mhm, Semakin banyak kesulitan, anggap aja semoga ini jadi ladang amal paham. pahala buat kita. Lagi-lagi kognitif kita regulasi. Mmm, Yuk, bikin nilai yang baik terkait puasa. Atau ya semua hal dalam hidup kita. Hidup mhm, adalah ujian, hidup mhm, adalah tantangan. Yuk, kognitif kita geser. mhm, Nggak cuma sekedar ujian, nggak sekedar tantangan gitu. mhm, Tapi pasti ada makna, ada hikmah di balik itu semua. mhm. Mungkin itu sih, Mas. Kalau kata Dewa 19, hidup adalah perjuangan ya.